kami dari Puskesmas Sungai Durian. Nama kakak Misa Dea dipanggil kakak aja ya. Nah, sebelumnya hari ini kita berkumpul di ruangan ini akan memberikan sosialisasi tentang gizi seimbang di sekolah dasar. Sebelumnya ada yang tahu gizi seimbang itu apa ya, adik-adik? Ada sayur, apa lagi? Ada buah, apa lagi? Oke. Ya, nanti kita lihat ya di depan ya gambarnya ya. Next, lanjut. Nah, di sini ini ada pola makan sehat dan bergizi seimbang. Jadi pola makan sehat gizi seimbang itu ada 4 pilar. Yang pertama, kita harus mengonsumsi aneka ragam pangan atau mengonsumsi beraneka ragam makanan. Jadi hari ini udah makan telur, besok lagi makan ikan, besoknya lagi makan ayam. Jadi harus beraneka ragam dan banyak jenisnya. Lalu yang kedua itu membiasakan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat itu apa saja, adik-adik? Adik tahu? Cuci tangan sebelum makan, apalagi mandi sebelum berangkat sekolah ya. Apalagi, nah di situ gambarnya kita harus mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan ya. Lalu yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Apa saja aktivitas fisik? Jogging, apalagi? Sepeda, olahraga, oke, mantap. Lalu yang keempat yang harus dilakukan masuk pilar gizi seimbang apa? Gambarnya apa, adik-adik? Memantau berat badan dengan menimbang berat badan kita minimal 1 bulan sekali. Jadi dengan memantau berat badan kita tahu kita ini status gizinya apa ya, makanan yang harus ditingkatkan apa ya, makanan yang harus dikurangi apa ya. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada gambar tumpeng gizi seimbang. Kalau tumpeng itu artinya apa, adik-adik? Kira-kira? Kalau tumpeng tuh bentuknya seperti apa? Segitiga, sepertiga, kerucut. Kalau kerucut itu berarti semakin tinggi itu semakin sedikit yang dimakan. Kita lihat yuk, apa saja yang paling di bawah. Di bawah itu terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok ada apa aja gambarnya? Nasi, roti, kentang, ubi. Nah, jadi kita bisa makan makanan pokok selain nasi agar lebih beraneka ragam. Bisa makan ubi, bisa makan kentang, bisa makan roti dan lain-lain. Nah, setelah makanan pokok yang ke atasnya apalagi tuh gambar buah. Jadi makanan kedua terbanyak yang harus kita makan adalah buah. Dan di atasnya lagi ada sayuran. Nah, setelah makanan pokok, buah dan sayur ada tumpeng yang keempat itu apa? Protein. Protein itu terdiri dari telur, ikan, daging, ayam, keju. Nah, itu termasuk dari protein. Dan yang paling atas itu apa? Yang sedikit tapi ada apa nih? Gula, garam, dan minyak. Nah, kenapa dia paling atas? Karena dia sedikit, dia diperlukan tapi jumlahnya hanya sedikit. Jadi harus dibatasi jumlahnya gula, garam, dan minyak. Apa biasa kalau gula terkandung dalam makanan apa ya kira-kira? Ya, kalau minyak gorengan, udah tahu dah. Nah, oke lanjut. Nah, di sini ada triguna makanan. Nah, triguna
namanya ada zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Kalau zat tenaga itu untuk apa? Menyediakan tenaga untuk kita beraktivitas kayak belajar, sekolah, bermain, dan lain-lain, serta berpikir. Kira-kira zat tenaga itu terkandung dalam zat gizi yang mana ya? Makanan? Oke, pintar sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk siapa bang? Namanya bang? Hafiz ya, Hafiz. Nah, jadi makanan pokok yang mengandung karbohidrat itu menyediakan zat tenaga bagi tubuh kita. Nah, lalu yang kedua ada zat pembangun, yaitu membantu pertumbuhan termasuk tulang, gigi, otot, kulit, dan menggantikan sel tubuh yang mati. Termasuk untuk menambah ya, termasuk dalam jenis makanan protein. Protein apa saja? Telur, ikan, susu, dan itu bukan air putih, itu susu tuh dalam botol susunya. Ya, nah jadi salah satu zat yang bisa bikin kita tambah tinggi, nah itu namanya zat pembangun. Zat pembangun. Siapa yang suka sakit gigi di sini nih? Nah, kira-kira banyak ya dibaca di bagian zat pembangun. Jadi selain menambah tinggi, zat pembangun juga membantu pertumbuhan di gigi. Biar tidak mudah. Apa yang dimakan kalau zat pembangun untuk sakit gigi gitu? Atau biar tumbuh tinggi? Itu. Lalu yang ketiga itu kita nih udah bertenaga, lalu kita dibangun dengan protein, udah bertenaga dengan karbohidrat. Yang ketiga jangan lupa kita harus diatur, namanya zat pengatur, untuk mengatur kerja seluruh organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Apa saja yang makanan yang terkandung dalam zat pengatur? Dan sayuran. Nah, jadi buah dan sayuran ini mengandung vitamin dan mineral yang berfungsi untuk mengatur kerja seluruh tubuh kita. Jadi kita udah sehat, udah bertenaga, tapi kalau enggak ada yang mengatur oleh vitamin dan mineral juga kurang. Jadi harus sama ya, zat tenaga, zat pembangun dengan zat pengatur. Oke, lanjut. Nah, ini contoh isi piringku yang bisa kita terapkan dalam makanan sehari-hari kita. Jadi piringnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Setengah dari piring itu dipenuhi dengan sayuran dan buah-buahan. Lalu seperti 2/3-nya itu dipenuhi dengan makanan pokok dan 1/3-nya itu lauk pauk. Nah, jangan lupa minum air putih. Berapa gelas sehari? 8 gelas sehari. Aktivitas fisik 30 menit per hari dan cuci tangan pakai sabun. Siapa yang suka makan sayur sini deh? Wah, kenapa kira-kira nih? Hah? Iya, ada suka gambar. Berarti banyak sayur yang lain. Ada sayur apa aja? Lanjut
memenuhi kebutuhan gizi harian, membantu menjaga tenaga agar tetap sehat dan segar saat beraktivitas, serta membantu meningkatkan konsentrasi dan energi positif, dan membantu menjaga berat badan. Oke, lanjut. Nah, ini ada tips mengenali makanan minuman yang aman. Jadi, kalau adik-adik mau pilih makanan, pilihlah yang warnanya tidak mencolok, makanan tidak terlalu kenyal, tidak mengandung bahan pengawet, serta bau makanannya tidak basi atau kadaluarsa. Oke, next. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Mungkin nanti adik-adik ada yang mau ditanyakan, boleh silakan nanti ajukan pertanyaannya ya. Oke, saya kembalikan ke kakak Pia. Iya, terima kasih Kak Mita. Tadi kita udah dengar, baca dan lihat penjelasannya. Sekarang kita buka pertanyaan. 2 orang pertama dulu. Siapa yang mau bertanya? Jarang-jarang loh sekolah An-Najiyah mengundang kita berbagi ilmu ya. Kita berbagi ilmu boleh. Kalau adik-adik pengen berbagi ilmu juga boleh. Ayo siapa yang ingin bertanya? 2 orang. Yang uktinya di belakang. Oke, ada ukti. Siapa? Sebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Keda Kaisar Hakim dari kelas 5. Saya ingin bertanya, apakah es krim itu sehat? Kakak Mita, ini bertanya apakah es krim itu sehat? Silakan Kakak Mita. Mana tadi yang bertanya? Reski. Kelas 5 ya. Bertanya nih teman-temannya, apakah es krim itu sehat? Nah, bisa kita lihat di gambar tumpeng tadi. Es krim itu termasuk ke dalam mana ya? Paling atas, artinya boleh tapi sedikit. Jadi kalau kalian adik-adik sudah banyak makan garam, minyak dan gula, maka es krimnya harus dibatasi. Jadi es krim itu boleh tapi jumlahnya terbatas. Boleh juga makan es krim setiap hari, takutnya nanti jadi batuk. Itu ya, ada yang Saya Keke tadi kita buka selanjutnya. Pertanyaannya ada lagi. Siapa? Iya, ukti di belakang. Silakan nama dan kelasnya. Ini yang aki-akinya mana nih? Kok belum ada yang bertanya? Saya dari kelas 4C ingin bertanya. Nama saya Risma Fadila Putri. Saya ingin bertanya, apakah makan manisan itu boleh dan sehat? Ya, silakan Kakak Mita. kira-kira Putri dari kelas 5 ya. Bertanya tadi apakah makanan manis itu boleh dan sehat. Nah, tadi sudah kakak jelaskan bahwa makanan manis itu mengandung gula. Nah, gula
minyak. Dan kalau adik-adik udah banyak makan garam dan minyak serta makanan sumber gula yang lain, itu sebaiknya dibatasi kalau gula ya. Nah, sama jangan lupa kalau habis makan permen, apa yang harus dilakukan? Biar giginya tidak berlubang ya. Ya, terima kasih kakak. Ada lagi kaki mungkin? Nah, ini. Ya. Saya Amidah Kusmatmaja. Saya dari kelas 5B. Saya mau nanya, apakah yogurt itu sehat? Yuda bertanya kakak Mita, apakah yogurt itu sehat? Apakah yogurt itu sehat? Kira-kira yogurt itu kandungannya apa ya? Yogurt adalah kandungannya apa? Susu. Jadi yogurt itu adalah susu yang difermentasi. Nah, kalau susu berarti termasuk ke dalam tumpeng yang mana? Di protein. Nah, ya jadi yogurt itu salah satu makanan dari bersumber protein. Apakah sehat? Dilihat lagi dari jenis jenis yogurtnya. Apakah mengandung banyak gula? Apakah banyak makannya? Nah, kalau yogurtnya itu masuk dalam protein, bisa menjadi salah satu alternatif ya. Tapi dilihat lagi kandungan gulanya. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih kakak Mita. Selanjutnya ada lagi? Ya boleh. Itu kakak guru di sini ya. Silakan. Gantian. Ya. Perkenalkan, nama saya Winda dari kelas 4C. Mau bertanya, apakah makanan kaleng itu sehat? Makanan dan minuman. Baik. Oke kakak Mita. Bagus sekali pertanyaannya. Abang ini bertanya, makanan kaleng itu sehat. Makanan kaleng itu apa bang? Sarden. Apa lagi? Kornet. Ya, itu makanan. Kalau Indomie itu apa? Abang mie instan. Mie instan itu makanan kaleng bukan? Makanan kemasan. Nah, jadi kornet apa makanan dalam kaleng serta makanan di dalam kemasan itu kita namakan makanan di dalam kemasan ya. Nah, makanan dalam kemasan. Nah, terdiri dari tadi yang di kemasan plastik maupun yang dalam kaleng ya. Itu namanya makanan dalam kemasan bang, makanan kaleng. Nah, kalau isinya bang, isinya sih ada di dalam tumpeng ya. Nah, berarti dia mengandung protein kan. Kalau yang tadi abang tanyakan sarden, kornet, nah itu jenis apa bang? Protein. Nah, makanannya isinya mengandung protein. Nah, kita lihat kemasannya. Nah, ini di sini kita ada 5 informasi dan tips mengenai makanan yang aman tadi. Jadi kalau kita mau membeli makanan kemasan atau makanan kaleng tadi, harus adik-adik perhatikan namanya, informasi gizinya. Yang paling penting itu apa? Tanggal kadaluarsanya serta kandungan bahan, dan yang penting itu sertifikasi halal. Nah, jadi adik-adik kalau mau beli makanan kaleng, lihat dulu itu informasi yang terkandung di dalam kalengnya. Kalau informasinya sudah jelas, sudah lengkap, dan tidak kadaluarsa, itu boleh digunakan. Tetapi kita kembali
lagi ke makanan yang aman, sebaiknya makanan itu tidak mengandung pengawet. Nah, jadi kalau makanan kaleng itu boleh digunakan saat kita mendesak, ada keperluan, sedang perjalanan jauh, nah itu boleh makan makanan kaleng. Tapi kalau di rumah sebaiknya menggunakan makanan yang tidak mengandung pengawet. Seperti itu abang ya. Lanjut. Baik, kita tutup dulu pertanyaannya. Kita lanjut materi kedua. Nanti yang ingin bertanya simpan pertanyaannya untuk yang sesi yang kedua, oke? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini juga boleh untuk kakak-kakak gurunya ya. Nanti boleh ini sebelum saya memberikan materinya bahwa Puskesmas Sungai Durian sudah ramah anak ya. Wilayah dalam lingkungan sudah ramah anak. Kenapa Puskesmas Sungai Durian sudah ramah anak? Pertama, ada tempat bermain anak-anak sambil menunggu atau yang lainnya. Kedua, ada ruang laktasi menyusui untuk ibu dan anak. Itu dulu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini karena konvensi hak anak itu apa-apa saja. Nah, konvensi itu adalah hak-hak yang kita miliki. Adik-adik miliki, ibu-ibu miliki di rumah, ayah-ayah miliki di rumah, dan kakak-kakak guru, ibu-ibu guru miliki di sekolah ya. Semua sudah ada undang-undangnya, peraturannya, dan sudah ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada yang tahu PBB? Nah, sudah ada ya, bersama undang-undangnya sudah dibikin. Dan ini sedikit ringkasan kita untuk berbagi ilmu. Baik. Nah, ini ya sejarahnya ada semuanya. Tercantum dalam PBB dan pemerintah kita ya. Ada hak anak. Hak anak itu apa saja? Hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan. Ini yang penting ya. Nah, itu semua sudah ada undang-undangnya, yaitu perlindungan anak. Banyak kan sekarang bulian-bulian. Mudah-mudahan di sekolah An-Najiyah tidak ada pembulian. Tidak ada ya? Iya. Terus semua itu dilakukan di kabupaten, ada di kota. Sapras SDM-nya ini sumber daya manusianya. Terus harus ada partisipasi sama adik-adik terhadap ini ya, ikut dalam kekerasan anak agar tidak terjadi pembulian tadi, itu masuk. Oke, dan peran serta masyarakat, media, orang tua tadi ya. Nah, ini undang-undangnya sudah ada semua. Nanti kita bahas sedikit-sedikit apa sih yang perlu, yaitu hak perlindungan seperti tadi ya, sudah ada semuanya. Nih, coba ini siapa? Nah, agak ngantuk, coba berdiri, baca yang Berhak atas perlindungan pasal 57. Berhak atas suatu nama dan status kenegaraan. Iya, terima kasih Abang. Ini boleh duduk nih. Nah, kita semua, anak-anak semua berhak hidup, berhak punya nama. Tidak ada misalnya yang tidak punya anak nama kan? Ada. Siapa yang belum masuk ke kartu keluarga? Nah, itu tanyakan kepada orang tuanya. Ibu, ayah, kenapa saya belum masuk ke kartu keluarga? Itu hak kita
Oke, bawahnya. Hak untuk beribadah. Betul. Disabilitas itu maaf yang ada kekurangannya. Kira-kira kan teman kita ada yang pakai kursi roda misalnya. Mereka berhak punya fasilitas di sekolah. Misalnya kalau ada di sekolah tangga, ya dikasih tuh lurusan gitu kan, pernah lihat kan? Iya, terus berhak untuk beribadah. Jadi kalau ada yang melarang kita beribadah, semuanya sudah ada di undang-undang. Oh ini abang. Nomor 5 dan nomor 6. Berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, pasal 56. Berhak untuk mendapatkan orang tua angkat, pasal 57. Iya, ini nih, setiap kita berhak punya orang tua, baik ayah atau ibu. Tapi maaf, ada sebagian teman-teman kita yang kurang beruntung, kan pernah dengar kan? Nah, iya, mereka juga berhak, walaupun bukan orang tua kandung, mereka berhak. Ada yang diadopsi, pernah dengar? Nah, itu orang tua angkat namanya ya. Oke, kita lanjut. Semuanya hukum, pendidikan, mencari, menerima, beristirahat, dan pelayanan kesehatan nih. Kita semuanya berhak. Kalau ada yang sakit, bilang sama kakak gurunya. Kalau di rumah, ibu dan ayahnya kasih tahu kalau itu hak kita mendapatkan pelayanan. Oke, kakak kita. Nah, ini tadi ya, masuk dalam pasal-pasalnya semua sudah kita jelaskan. Lanjut. Nah, ini fokus penanganannya nih. Kadang kita terbentur oleh sosial budaya, terlalu banyak itunya, adat istiadatnya kan. Nah, kalau budaya, keseimbangan dalam tradisi, ada tradisi kan. Kalau anak cewek nggak boleh keluar pakai jilbab kan, dikurang-kurangin. Kalau yang beragama Islam, kalau laki-laki iya sama ya, dijaga pergaulannya. Terus masyarakat juga ya, pengembangan kepribadian, semangat, perdamaian, merdeka dan persamaan setiap awal, semuanya ada. Nah, ini di keluarga nih, menyadari perkembangan kepribadian secara utuh. Dalam arti kita sebagai anak, orang tua harus suasana bahagia, kasih sayang dan pengertian. Tidak boleh melawan orang tua kan? Nah, dan juga tidak boleh melawan guru-gurunya. Oke, itu orang tua dan anak ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa sih kewajiban negara terhadap anak-anak? Boleh dilanjutkan ini, siapa yang belum? Melindungi, so protect, menghormati, so respect, memenuhi, so fulfill, memajukan, so advance. Nah, ini secara ringkasnya ya, negara itu melindungi semua warga negaranya, apalagi adik-adik ini ya. Nah, tadi seperti diringkas, yang disabilitas tadi, seperti kursi roda, itu dilindungi, baik tempat jalannya, jangan ada batu-batu kan. Kalau menghormati ibadah yang beragama, kalau ini yang beribadah, silahkan, kita tidak boleh melarang. Nah, kalau memenuhi itu bermain ya, kan adik-adik di Ananjian kan suka berkelompok bermain-main, itu masuk ya. Dan memajukan, kalau ada yang punya bakat menggambar, iya dipenuhi nanti sama kakak-kakak gurunya, dibuka lomba. Oke, lanjut. Nah, ini ya, bagaimanakah konveksi hak anak terlaksana, membuat hak nyata
setiap orang harus tahu dan konvensi ini harus bekerja dijalankan. Nah, definisi anak nih. Oke, dibaca lagi siapa yang sebelah sana? Anak. Definisi anak. Seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal. Ini artinya anak ya, kita masuk dalam kelompok anak dari 0 sampai 18 tahun. Tapi akan ada perbedaannya kalau tidak disebut anak lagi, kalau menikah lebih cepat. Nah, ada yang umur 14 tahun masih sekolah, ternyata dia menikah lebih cepat. Nah, dia tidak masuk dalam anak lagi. Iya, itu maksudnya ya. Oke, Kak Minta, lanjut. Nah, ini pasal-pasalnya tadi yang kita bacakan di pertama. Lanjut. Nah, ini nih tadi yang hak-hak keluarga negaraan. Apa saja itu ya harus punya nama dan warga negara. Di sini tidak ada yang tidak punya nama kan? Semuanya punya nama. Warga negaranya warga negara mana? Indonesia. Iya, boleh. Terus pengakuan prestasi nih, biasanya kalau di sekolah kakak-kakak guru ada yang berprestasi juga. Nah, ini diakui nih di sekolah. Itu punya pengalaman membaca. Dan yang penting ini tadi masuk tidak boleh bully-bully, mengolok-mengolok, menghina atau apa? Iya, menghukum teman itu masuk dalam kekerasan. Nah, kan ini karena kita punya pikiran nih, kita beragama, benar? Nah, ini masuk dalam organisasi, semuanya masuk. Sekarang siapa yang di sekolah bawa HP? Nah, apakah disimpan oleh kakak-kakak gurunya? Iya, tidak boleh karena jam sekolah. Oke, kakak guru. Nah, ini nih kekerasan terhadap anak, makanya tidak boleh kita melakukan pembulian, penghinaan, pemukulan, berantem, semuanya sudah ada di undang-undangnya. Nanti malah ditangkap kan? Oke, lanjut. Ini ya. Nah, jika adik-adik menemukan kekerasan, nih lapor, semuanya ada jalurnya ya. Nah, perlindungan kekerasan, disiplin, kekerasan seksual ini juga ada ya. Nah, itu sudah ada nih disiplin. Jangan semuanya sudah tertera di undang-undangnya. Lanjut. Nah, ini ya, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif baik di rumah dan di sekolah. Nah, ini ya parenting yang kita bahas hari ini. Parenting itu adalah bimbingan keluarga saat perkembangan anak. Nah, terus penjagaannya harus dijaga sama orang tuanya. Terus kalau ada yang berantem antara adik dan kakak, teman sekolah itu harus dimediasi tuh sama gurunya kan, dan menghindari bulian, hindarkan, jangan ada. Nah, terus yang daycare itu penitipan kalau ada adiknya kan, kakaknya sekolah, mama bapaknya bekerja, adiknya dititipkan di daycare itu ya. Oke. Nah, pola asuh orang tua.
tadi, kesehatan dasar dan kesejahteraan ada semuanya. Nah, ini fasilitas disabilitas tadi ya. Parkirnya khusus, tangganya juga khusus, dan toiletnya juga khusus. Kenapa? Penguatan dari orang tua. Misalnya untuk anak saya ada disabilitas misalnya, ini nih, yang ini kan jangan diolok-olok, jangan dibully-bully. Ini dia. Jadi kalau ada teman kita yang pakai kursi roda, yang kakinya ini kekurangan atau lain-lain ya, tidak boleh. Di sini tidak ada kan bully-bullyan kan? Oke, pintar. Nah, ini program siswa asuh sebaya, biasanya di bantuan sosial yang berprestasi minta bantuan. Nah, tadi Kakak Mita juga udah jelaskan kita PHBS-nya harus ada kantin, toilet terpisah perempuan dan laki-laki. Ini pelatihan reproduksi kesehatan. Kalau kakak-kakak punya kira-kira sudah ada mengenal reproduksi? Belum ada atau belum pernah diberikannya. Biasanya tuh sudah ada pengenalan. Kalau yang kelas 6 biasanya pengenalannya persiapan mau menstruasi. Nah, apa sih? Bukan tuh yang bagian depannya. Kalau yang laki-laki dikasih tahu juga masuk ya dalam pelatihan. Nah, kalau ini kan bilangnya pelatihan, tapi kalau kita di sekolah bilangnya sharing, berbagi ilmu dari kakak guru ke adik-adik muridnya. Boleh di pengenalan nanti untuk ke depan. Dan merangkul anak yang mengalami perubahan orientasi sosial. Kan biasa udah ketahuan tuh. Siapa di sini cowok-cowok yang suka main boneka? Bukan tidak boleh, tapi sebaiknya dihindari. Oh, punya boneka santet enggak ya? Ini tadi kakak Minta juga udah kasih tahu kalau mau sekolah sarapan pagi, ya sarapan siswa, seragam harus pakai seragam, itu hak kita. Dan donasi untuk toilet, biasanya kalau ada kekurangan kita melakukan donasi. Lanjut kakak Minta. Ya, pendidikan, pemanfaatan, waktu luang dan kegiatan budaya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini dia masuk dalam tadi yang harus punya nama kan? Adik-adik harus masuk kakak. Nah, ini masuk semuanya ya. Nah, kelasnya ini portfolio anak. Biasa di sekolah sudah ada kan guru kayak gini ya, portfolio anak apa. Nah, ini semuanya ya, penguatan, penghormatan HAM ya. Pengembangan rasa hormat. Ini ada yang ngelawan orang tua enggak di sini? Iya, minta. Membantah apa kata bu guru ada? Tidak mengerjakan PR itu masuk salah satu membantah ya. Ya, tidak pakai seragam di sekolah itu membantah peraturan sekolah. Oke, lanjutkan. Ini perlindungan khusus. Nah, ya perlindungan khusus ini pencegahan yang paling penting di sini paling kita menghindari pembulian. Gak boleh ngolok-ngolok. Nah, ini masuk nih. Masuk dalam perlindungan dari pekerjaan berbahaya. Misalnya kelas 4 belum boleh betulkan dinding, manjat-manjat gitu kan. Nah, itu belum waktunya. Nah, ini masuk. Lanjutkan. Nah, ini ya catatan akhir dari materi kita, yaitu perubahan paradigma itu perubahan pemikiran ya. Pemikiran, pandangan kita dari pendekatan kebutuhan menjadi pendekatan berbasis hak-haknya tadi tuh. Oke, ada yang tahu haknya apa?
adik kelas 4 yang mana? Iya, haknya apa sebagai kelas 4? Sama kan, kelas 4, kelas 5, kelas 6 haknya belajar kan? Oke. Nah, kesejahteraan anak menjadi perkembangan anak. Perawatan berbasis anti menjadi biasanya ini dilakukan oleh kesehatan yang nomor 3 ya. Nah, ini perawatan nih. Tadi seperti daycare tadi. Kalau misalnya orang tuanya sibuk, ibu gurunya ini biasanya dititipkan. Ya, bu guru ya, dititipkan. Anak menjadi penerima jasa ini, menjadi mitra, menjadi teman. Seperti sekarang kakak Minta dan kakak Via itu menjadi teman adik-adik semuanya ya. Nah, bukan murid, bukan siapa, tapi menjadi teman kita ya untuk mengambil keputusan. Oke, kakak Minta. Nah, ini Nah, kita sebagai orang Islam, kita boleh ngikutin metode Nabi nih dalam mendidik. Nah, kan keteladanan beliau sudah tidak diragukan lagi. Pasti sudah belajar kan? Ya, keteladanannya, nasihatnya, tahapannya. Nanti ibu-ibu guru di sini yang bisa menjelaskan lebih rinci. Nah, peristiwa. Siapa yang tahu Nabi kita siapa? Ada yang baca sirah Nabawiyah tentang Nabi? Oke, ada bukunya, pintar sekali. Iya, boleh teman-teman yang lain ikut baca. Sirah Nabawiyah itu bagus sekali tentang sejarah Rasulullah kita. Oke. Nah, lanjutkan. Tentang kepentingan terbaik anak, pencegahan perkawinan usia anak ya. Jadi adik-adik usia-usia segini belum boleh menikah, belum boleh pacaran kan, harus belajar. Kenapa kakak dia bilang kita harus belajar? Karena di kuburannya di tahun lalu 2022 ada 268 kasus anak-anak usia dini menikah. Jadi insya Allah adik-adik di Anansia kayak gitu ya, belajar ya sampai selesai. Oke. Nih dampak-dampaknya nih. Pokoknya kita tadinya kan kita masih sekolah, tapi kita menikah sama sekali tidak nyaman ya. Kita jadi anak putus sekolah, belum mengerti ilmu pernikahan, kematian ibu dan anak menikah. Nah, yang lagi boomingnya jadi mencetak stunting karena kecil-kecil sudah menikah. Oke. Nah, ini ya. Nah, kenapa? Nah, pengertian anak tadi sudah, hak anak juga. Siapa di sini yang belum mendapatkan hak anaknya? Sebagai anak di rumah maupun di sekolah, boleh kita berbagi. Ada yang ingin diketahui mungkin? Nah, untuk yang kelas 6 sudah mendapatkan hak ilmu sebelum menstruasi. Nah, itu haknya ya. Kelas 5 biasanya agak cepat nih datang bulannya. Kelas 6 itu hak adik-adik semua. Oke, hak mendapatkan diartikan pengertian orang tua, kewajiban ya, semuanya ada. Oke, ini tadi sambung pertanyaan oleh ini ya. Berapa banyak nasi yang dimakan sehari? Oke, kakak Minta. Oke, adik-adik, masih semangat? Halo.
Siapa tadi yang bertanya? Namanya siapa? Aksa. Azza. Ya, Azza kelas 1 bertanya, berapa banyak sih Kak kita makan nasi? Nah, kita bisa lihat di gambar depan ya. Ini isi piringku dalam 1 hari. Nah, kalau makanan pokok tuh dalam piring itu pertama kita bagi 2 dulu piringnya karena separuh isi sayur dan buah. Lalu 2/3-nya itu isinya makanan pokok. Nasi itu bagian dari makanan pokok. Berarti sekitar 2/3 piring atau misalnya 1 sampai 1,5 centong nasi. Gramnya itu sekitar 100 gram. Ada yang pernah nimbang nggak nasi itu berapa? Nah, biasa 1 centong nasi itu beratnya 100 gram, 1 on. Jadi adik-adik itu harus makan. Jadi daripada susah-susah nimbang, tengok aja piringnya. Tapi piring yang besar ya, jangan piring yang kecil. Atau pakai sendok makan. Nah, sendok nasi. Kalau ngambil sendok nasi itu minimal 1 centong nasi. 1 sendok nasi atau 1,5, paling banyak 1,5 sendok nasi. Kalau pakai sendok makan 10 sendok makan. Dikit dong. Nah, oke, mungkin itu Abang Azza. Ada lagi yang mau bertanya tentang konvensi hak anak tadi? Boleh, bagus materinya dari Kakak Pia. Mau nanya ke Bang? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau berdiri bang. Siapa yang nanya? Dari aku juga. Yang putih mau bertanya silakan. Perkenalkan, nama saya Binti Sandila. Saya Apakah Yakult sehat? Kakak bertanya ya, apakah Yakult sehat? Jadi Yakult itu kita lihat dulu isinya apa? Apa? Ada yang tahu Yakult itu terbuat dari apa? Susu yang sudah diisi bakteri baik dan namanya susu fermentasi. Sama seperti tadi yang ditanya abang tuh, sama seperti yogurt ya. Jadi kalau susu itu termasuk ke dalam protein. Nah, jadi apakah sehat? Tergantung lagi dari kakaknya. Makannya proteinnya sudah ada belum jenis yang lain. Nah, terus kalau sesekali untuk menganeka-ragaman makanan kita boleh. Tapi kalau untuk setiap hari disarankan mengkonsumsi jenis makanan protein yang beraneka ragam. Mungkin seperti itu ya. Ya, oke, ada lagi. Ada itu. Nah, berdiri bang, silakan bang. Aki mau bertanya lagi. Sebutkan namanya. Nama saya Azahari Kasula dari kelas 4E. Saya ingin bertanya apakah
Iya, kalau burger itu isinya apa aja ya? Apakah sehat? Kalau kita lihat dari jenisnya, semuanya masuk ke dalam tumpeng, ya. Tapi kita lihat lagi jumlahnya. Tadi itu harus lebih banyak setelah makanan pokok itu apa? Sayur. Nah, kalau di burger itu sayurnya apa aja? Timun sama selada, tomat. Berarti ada sayurnya juga. Dibilang sehat atau tidak tergantung lagi adik-adik makannya gimana. Kalau cuma makan roti sama daging aja berarti sayurnya kurang. Untuk sesekali untuk menganeka-ragakan makanan itu boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Karena apa? Burger mengandung apa? Pengawet. Dari mana pengawetnya? Dari dagingnya, benar. Sama banyak minyak dan lemak digoreng, terus dipanggang lagi. Sesekali boleh, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali pun pengen makan burger boleh, tapi tidak boleh setiap hari. Oke, Baik, adik-adik. Kalau dari Kakak Via sama Kakak Minta materinya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, silakan. Tapi untuk kakak-kakak gurunya, boleh kita buka sekarang gantian. Ya, ada filmnya Kakak Minta ya. Ya, gimana kakak-kakak gurunya? Ada yang ingin ditanyakan mengenai, bentar ya, kakak guru dulu ya, kakak gurunya yang ingin ditanyakan tentang hak anak boleh, tentang gizi boleh. Bismillah. Nama saya Ustazania. Saya ingin bertanya. Ini Ibu Kak, Ibu atau apa ya? Ini kan anak biasanya kan tadi tuh sebelumnya udah ada nanya masalah makanan sama Nana. Nah, mereka itu bilang suka makan mie instan. Nah, yang ditanyakan apa sih kira-kira dampak dan proses untuk pencernaan tubuh terhadap makanan mie instan itu tuh berapa lama? Terus dampaknya terhadap tubuh tuh apa gitu? Jadi biar edukasi juga buat anak-anak gitu. Baik, kakak ustazahnya. Ini untuk pertanyaan untuk kita semuanya ya. Iya, nanti dijawab oleh kakak Mita. Instan ya? Ya. Oke, Ibu kakak ustazah bertanya, apakah mie instan itu sehat atau berapa lama cerna ya Bu ya? Jadi kalau mie instan itu kita perlu tahu dulu itu salah satu bagian dari makanan pokok, pengganti dari nasi, ubi dan lain-lain. Jadi mie instan itu salah satu bagian makanan pokok. Lalu berapa lama dicerna? Nah ini karena dia instan itu banyak melewati proses kalau mie kan biasanya dari tepung dicampur yang lain-lain sampailah berbentuk seperti ini. Itu jadi mie basah. Lalu untuk menjadi mie instan dia harus diapakan biasanya tuh? Digoreng dulu baru jadi mie instan. Itu di pabrik itu mie itu udah dari tepung dibikin basah, dibikin kering lagi. Nah itu dari proses pembuatannya saja sudah lama. Nah, apalagi kalau masuk ke dalam badan kita, berapa lama kira-kira dicernanya? Kalau pencernaan itu biasanya ya, oke, ada yang bilang sehari, ada yang 3 hari, 1 jam. Nah, jadi
diproses dalam waktu lama itu Bu, pencernaannya lebih lama daripada makanan yang real yang kita masak. Nah tuh biasanya sih kalau pernah saya baca itu biasanya memang 1-2 hari pencernaannya sampai jadi jadi feses gitu ya. Nah selain dari minyak, kandungan yang di dalam mie instan itu apa lagi ya adik-adik? Yang bikin enak tuh apa? Micin. Nah bumbunya ya. Jadi setelah minyak diproses terus banyak mengandung bumbu yang banyak mengandung MSG. Nah itu kalau berlebihan malah membuat kita jadi mual. Terlalu banyak makan mie instan jadinya mual, terus pusing, nah bawaannya ngantuk seperti itu. Jadi kalau biasanya kenapa sih kita harus mengkonsumsi mie instan, makan mie instan? Biasanya dalam kondisi terdesak, ya dalam kondisi bencana, mau masak tuh tidak bisa, barulah makan mie instan, makan dalam kemasan. Tapi kalau alangkah baiknya kita makan makanan yang real, yang dimasak setiap hari.